membuat tumpukan sampah ini ditampung di tempat yang tidak semestinya atau dibakar. Hal tersebut rupanya tidak dapat mengurangi volume sampah yang ada. Sampah tidak berkurang, bahkan terus bertambah. Armada yang tersedia rupanya tidak cukup untuk mengangkut semua sampah setiap harinya. Sampah kembali menumpuk di jalanan, begitu kumuh dan tidak sedap dipandang. Belum lagi sampah yang dibuang sembarangan. Masalah bertambah dengan jarak antara kota ke tempat pembuangan akhir yang begitu jauh. Belum lagi jalur pengangkutan ke TPA yang tidak seluruhnya mulus beraspal, hingga seringkali mengakibatkan truk pengangkut sampah jatuh ke jurang saat musim hujan. Sampah banyak, lahan sedikit, dan jauh, tidak terhindari, biaya pengelolaan sampah pun sangat membengkak. Saat tiba di TPA Sarimukti, sampah dibuang begitu saja, tertumpuk dan menggunung. Bau sampah pun tercium dari jarak 3 km. Di masa depan, masalah ini dapat menjadi bencana besar bagi kita semua. Jangan sampai peristiwa di Lewi Gajah dahulu akan terulang kembali di Sarimukti. Kesinilah sampah dari sebagian besar kota Bandung menuju. Apa yang Anda rasakan? Apakah ada di antara Anda yang mau tinggal di sini? Oke, boleh next lagi. Oke, tadi kita udah tur ke TPA ya secara virtual gitu. Nah, ini dari teman-teman gambaran tadi ya udah melihat TPA, mungkin kita sendiri belum pernah ke sono. Tapi dari bayangan teman-teman gitu, apa sih yang dirasakan ketika kita melihat TPA? Dan apakah mau kita tinggal di tempat TPA tersebut gitu? Nah, ini boleh jawab di kolom chat lagi ya. Nah, teman-teman tadi setelah kita lihat kondisi TPA Sarimukti ya di Kota Bandung, khususnya di Kabupaten Bandung, dan mungkin Kerawang juga punya TPA ya yang ada di Kota Baru, Jalupang. Nah, kondisinya kemungkinan nggak jauh beda dengan TPA teman-teman karena ya PBB sendiri udah riset mendalam terkait sampah di Kota Bandung itu sendiri gitu. Nah, mungkin bisa di setel sekarang Kak. Bukan hanya di daratan, tapi dampak sampah lainnya juga terjadi di perairan. Contohnya di Sungai Citarum. Selain di sungai, pantai, dan lautan pun penuh dengan sampah. Kenapa sampah dianggap bermasalah saat ini? Ini adalah beberapa contoh masalah yang ditimbulkan sampah, yang biasanya sudah diketahui oleh banyak orang. Sampah merusak pemandangan dan mengurangi nilai estetika atau keindahan. Bagaimana rasanya ketika Anda mencium bau sampah? Mengganggu sekali bukan? Salah satu dari masalah yang ditimbulkan sampah yang sudah diketahui orang banyak adalah menimbulkan bibit penyakit. Menurut Anda, penyakit apa saja yang bisa ditimbulkan oleh sampah? Nah, teman-teman, ada satu pertanyaan lagi nih, minta dibantu dijawab sama teman-teman nih. Kira-kira bisa di next dulu Kak, kita ke layar pertanyaannya. Bukan hanya di daratan, Nah, kira-kira tadi kan kita udah bicara TPA dengan segala hiruk-pikuknya gitu. Nah, penyakit apa saja sih yang ditimbulkan oleh sampah nih gitu. Tadi kita udah bicara tumpukan sampah yang begitu menggunung di TPA dan TPS. Nah, mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah merasakan sendiri di sampah yang kita hasilkan menimbulkan dampak apa sih terhadap diri kita sendiri.
kalau saya pribadi gitu, ketika lihat sampah dibakar punya penyakit kayak sesak lidah kayak gitu yang saya rasakan. Oh, di sini ada diare, infeksi kulit, eh, bakteri sampah, contohnya kacauan makanan, infeksi kulit anus, penyakit diare, disenteri, cacing, malaria, kaki gajah, dan demam berdarah. Oke, malaria bang, karena banyak nyamuk. Oke, oke, masih ada lagi kah? Ayo silakan yang teman-teman terkait kita sesi-sesi curhat. Kira-kira penyakit apa? Tadi kita udah bicara masalah, kita sekarang bicara solusi gitu. Tadi udah ada 2 contoh, yaitu pisahkan dan manfaatkan. Nah, pisahkan dan manfaatkan ini salah satu hal yang utama nih kalau kita pengen mencegah volume sampah kita nggak sampai ke PA. Itu salah satu cara kita, salah satu solusi gitu. Nah, dalam policy, dalam kebijakan juga nih, udah tertera di dalam kebijakan di Kota Bandung khususnya nih, di Perda Nomor 9 tahun 2018, di situ udah tertera setiap warga sumber sampah wajib memilah sampah dari sumbernya. Nah, di tempat-tempat khususnya di Kerawang sendiri, sebenarnya regulasinya sudah ada nih di dalam Perda Nomor 9 tahun 2017. Nah, di situ udah dijelaskan kewajiban pemilahan sampah. Dari situ sebenarnya Masuk. Maaf, suaranya masih belum masuk. tes 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 moderator, suara saya sudah terdengar kah? Sudah Oke, terdengar. mohon maaf para peserta, ternyata jaringan rumah yang tidak stabil ya. Kemarin udah dites beberapa kali, koneksinya bagus ya, tapi pas hari H malah koneksinya nggak bagus. Mungkin saya ulangi ya dari slide ini tadi, hubungannya dengan slide sebelumnya tadi, udah dikasih 2 solusi, yaitu pemisahan dan pemanfaatan kembali gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih peraturan regulasi yang menaungi hal itu gitu, sehingga kegiatan kita itu dianggap legal dan dianggap benar gitu. Sebenarnya udah ada nih teman-teman di regulasi. Contohnya di Kota Bandung sendiri udah ada di dalam Perda Kota Bandung tahun Nomor 9 tahun 2018. Nah, di Kabupaten Kerawang juga udah ada nih perdanya sebenarnya yang menaungi hal-hal tersebut, kegiatan untuk pemilahan, eh, pemanfaatan kembali. Nah, di dalam Perda tahun Nomor 2009 tahun 2017 ini nih. Nah, kayak mungkin eh, dari sini nanti bakal timbul pertanyaan, lalu kenapa hingga sekarang nih pemilahan dan pemanfaatan kembali rasanya masih berproses lambat sekali. Nah, mungkin nanti itu kita bakal ada diskusi di sesi tanya jawab nanti sedikit ngebahas soal itu ya. Nah, mungkin bisa di next dulu Kak. Nah, tadi udah beberapa solusi ya. Tadi ada teman-teman juga yang mungkin
timbulan sampah yang dihasilkannya udah tahu ada jenis organik, daur ulang. Nah, sekarang saya butuh relawan 2 orang lah gitu ya. Saya ingin kita sharing lagi gitu dari teman-teman mungkin adakah pernah yang mengompos di rumah atau pertanyaan kedua lalu pakai metode apa nih ngomposnya nih? Bisa cerita sedikit di sini gitu. Oke, apakah ada yang berminat untuk cerita ke